dari Hazimah nih ya. Beliau bertanya, setiap sistem ekonomi menginginkan keadilan dan kesejahteraan semua manusia yang adil dan merata. Ya. Adakah bukti sejarah yang diakui dunia bahwa Islam telah mampu mencapai keadilan ekonomi bagi semua warganya? Apakah masa Umar bin Abdul Aziznya hanya 2,5 tahun bisa dijadikan bukti dengan masa pemerintahannya yang hanya singkat ditambah jumlah penduduk dan wilayah kekuasaan yang mungkin masih sedikit? Ini banyak singkatan-singkatan. Iya, kalau bukti itu di zaman sepanjang sejarah kekhilafan. Sepanjang sejarah kekhilafan itu kan 13 abad, 1300 tahun. Itu bukti yang nyata. Cuma bukti itu tidak tertulis dalam sejarah. Sejarah kekhilafan itu biasanya ditulis dengan pendekatan politik, bukan ekonomi, bukan pendidikan, bukan budaya, bukan sosial. Jadi kebencian orang-orang yang nulis sejarah terhadap Islam itu sejarah Islam terutama yang diajarkan di madrasah atau di perguruan tinggi Islam ya, itu kan sejarah politik. Itu aja sekarang dihapus. Padahal dulu itu penulisan sejarahnya sudah sangat keji itu. Kalau sejarah kekhilafan ditulis politik itu kan hanya gonta-ganti pemimpin. Apalagi yang ditonjolkan kalau sampai terjadi berdarah-darah. Itu kan melihat sejarah khilafah itu kan jelek semua gitu. Saya kalau tanya mahasiswa saya yang dari IAIN, kan udah dapat sejarah khilafah, wah hitam kelam, mengerikan. Jadi apa yang tergambar dalam anak didik kita terhadap sejarah khilafah itu semuanya jelek. Kenapa? Ditulis pendekatan politik, Pak, dan itu politik yang jelek-jelek saja, terutama gonta-ganti pemimpin yang berdarah-darah. Tapi bagaimana keagungan, keemasan di zaman sejarah khilafah tidak ada yang menulis. Ulama-ulama dulu itu menulisnya hanya penulisan-penulisan kitab-kitab fikih dan sebagainya. Tapi penggambaran bagaimana keagungan Islam itu mereka nggak terpikirkan bahwa itu nanti dibutuhkan, karena ulama dulu nggak pernah membayangkan khilafah itu hilang gitu, nggak pernah membayangkan khilafah itu runtuh. Jadi mereka itu santai aja gitu loh. Nah sekarang kok tiba-tiba hilang sehingga orang nggak pernah tahu khilafah itu kayak apa, pengaturan ekonominya kayak apa, keadilannya kayak apa, sudah nggak tahu, buta semua. Hanya tercecer dikit-dikit nih. Saya kemarin pas naik haji itu dijelaskan sama pembimbing haji yang kebetulan orang yang mukim lama, itu dijelaskan semua. Ternyata dulu ada jalur-jalur, terutama jalur kereta api itu dari Istanbul ke Madinah, itu ada sisa-sisanya. Dulu diledakkan sama Inggris supaya hubungan Istanbul dengan Madinah itu diputus, supaya nggak ada persatuan Islam lagi. Kenapa dulu khilafah membangun kereta api? Itu sebenarnya untuk memudahkan. Dan yang hebat sepanjang jalur-jalur haji itu dibangun rumah-rumah penginapan gratis, kemudian toko-toko yang menyediakan gratis, itu untuk memudahkan jalur-jalur haji. Itu nggak ada catatan sejarahnya. Nah sekarang haji jadi mahal, seakan-akan jadi haji itu hanya miliknya orang Arab Saudi. Kita ke sana seakan-akan seperti orang asing, kita harus izin, harus bayar visa. Sekarang pertanyaannya, Makkah dan Madinah itu miliknya siapa coba? Masjid Nabawi itu miliknya siapa? Miliknya umat Islam apa miliknya Arab Saudi coba sekarang? Masjidil Haram itu miliknya siapa? Miliknya orang Arab Saudi atau miliknya umat Islam? Salah menjawab itu bahaya loh. Nah sekarang kita naik haji datang ke sana itu kayak orang asing, harus minta izin, harus ngemis-ngemis, harus bayar visa yang sangat mahal, dan semua harus kita tanggung sendiri. Nggak pernah dibandingkan zaman kekhilafan dulu. Nah, sejarah kayak gini sudah ditutup semuanya. Jejak-jejaknya sudah diledakkan semuanya. Itu baru tersisa yang sedikit aja masih bisa kita lacak. Berarti yang tertutup jauh lebih banyak. Bagaimana keemasan Islam waktu itu, bagaimana sains dan teknologi sangat maju,
ketika Baghdad diserbu tentara Tartar, itu bukunya tidak dibaca tapi digunakan untuk membendung sungai Tigris itu. Itu kan gobloknya tentara Tartar. Coba karya buku yang begitu banyak hancur gara-gara apa? Diserbu tentara yang nggak mikir itu. Itu jutaan buku yang pada waktu yang sama Eropa itu perpustakaan terbesar di London itu cuma punya 12.000 buku. Itu di Baghdad sudah bisa untuk membendung sungai, coba. Bukan dibendung pakai beton, pakai cor, tapi pakai buku itu bisa untuk diseberangi tentara, pasukan berkuda. Itu karya berapa puluh abad, itu hilang semua. Dan banyak yang dicuri, akhirnya sekarang pengembangan sains teknologi itu maju sebenarnya hasil curian itu. Kalau mau kita tega, itu hasil curian, tapi nggak pernah diakui bahwa itu karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Akan suka orang semua kiblat kemajuan sains teknologi itu kepada Barat semua. Nggak mungkin teknologi itu maju abad 19 itu nggak ada tracknya penemuan-penemuan sebelumnya, nggak mungkin. Nah inilah yang sekarang ditutupi. Kita mau menguak sedikit saja sejarah udah di museum mana-mana, padahal cuma bikin filmnya. Bikin film aja udah nggak boleh. Dan itu film sejarah. Dan ada bukti-bukti sejarahnya. Itu aja udah ketakutan. Saking bencinya dengan Islam luar biasa. Kenapa begitu? Saya khawatir itu karena takut masuk surga gitu. Kok takut banget masuk surga? Ya sudah, kalau nggak mau masuk surga ya udah. Cukup sekian. Assalamualaikum.